Halo, perkenalkan nama saya Desna Dutrianti Manulan dari kelas 11 IPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama ada sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, proklamasi itu sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut. Pada tanggal 29 April 2019, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuretsu Junbi Tosakai yang didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima dan Jepang. Pada saat itu, padahal Jepang sedang menjajah Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPUPKI kemudian berganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuretsu Junbi Inkai. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki, yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada Sekutu, dan pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Wikan dan Mr. Ahmad Subarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, diutuslah Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan keluarga dan juga Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Awalnya ia dibawa ke rumah Nishimura, baru kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana Muda Maeda. Untuk membuat konsep kemerdekaan, teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Malik. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan UUD 1945 dan terbentuknya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Adapun bunyi proklamasi sebagai berikut. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, atas nama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno-Hatta. Yang kedua, ada pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah NKRI? NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI juga merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. NKRI sebagai salah satu negara di dunia telah memenuhi syarat pokok berdirinya suatu negara. Negara kita adalah negara kepulauan. Negara kepulauan terdiri dari gugusan atau rangkaian kepulauan. Wilayah negara kita membentang mulai dari ujung barat, dari wilayah Sabang di Provinsi Nanggero Aceh Darussalam, sampai ke ujung timur yakni Merauke di Provinsi Papua. Wilayah NKRI beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kemudian musim tersebut turun bergantian pada waktu tertentu. Apakah kamu menjelaskan pada bulan apa terjadi musim kemarau dan musim hujan dalam satu tahun? Indonesia terkenal di seluruh dunia karena memiliki lahan subur dengan aneka tanaman yang tumbuh dengan baik. Yang ketiga, ada proses penentuan bentuk negara Indonesia. Awal tahun 1950 merupakan periode krusial, buruk genting gawat bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia telah berlangsung. Pada satu sisi secara resmi, saat itu Indonesia merupakan negara federal. Sebagaimana hasil konferensi meja bundar atau KMB, akan tetapi pada saat yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari kalangan elit, tetapi juga di kalangan masyarakat bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi negara kesatuan. Dengan hasil rapat KMB yang bersidang pada tanggal 6 sampai 15 Desember 1945, terbentuklah Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut dengan RIS. Negara yang berbentuk federal ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk yang terbanyak ialah negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, dan negara Indonesia Timur. Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bagian terpenting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat memang hasil KMB diterima oleh pemerintah Republik Indonesia, namun hanya setengah hati. Hal ini terbukti dengan adanya pertentangan dan perbedaan antar kelompok bangsa. Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi Undang-Undang Dasar 1945, melainkan Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS, jabatan presiden dipegang oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Hannes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Berdasarkan pandangan kaum nasionalisme, satu paham mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia, sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya ke Republik Indonesia. Reaksi rakyat atas terbentuknya RIS terjadinya demonstrasi-demonstrasi yang menghendaki pembubaran RIS dan penggabungan beberapa negara bagian RIS. Belanda membentuk federal sementara yang akan berfungsi sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat. Dalam hal ini, RI baru akan diizinkan masuk dalam RIS jika permasalahan dengan Belanda sudah dapat teratasi. Selain itu, Belanda juga berusaha melenyapkan RI dengan melaksanakan agresi militer 2. Belanda berharap jika RI dilenyapkan, Belanda dapat dengan mudah mengatur negara-negara bonekanya. Akan tetapi, perhitungan Belanda melesat agresi militer Belanda II menyebabkan Indonesia mendapatkan simpati dari negara internasional. Akhirnya, Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia berdasarkan hasil konferensi meja bundar pada
kedaulatan Indonesia berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan penandatanganan pengakuan kedaulatan dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda. Indonesia berubah menjadi negara serikat. Akibatnya, terbentuklah Republik Negara Serikat. Meskipun demikian, bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang dari 8 bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia. Proses kembalinya ke NKRI. 1. Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI, negara Jawa Timur, negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung, dan Riau. Yang kedua, negara Padang bergabung dengan Sumatera Barat, Sabang bergabung dengan Aceh. Yang ketiga, tanggal 5 April 1950, RIS hanya terdiri dari negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, Republik Indonesia. Ketiga negara ini, negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melebur dalam republik. Yang kelima, pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkannya konferensi antara RIS, NIS, NST. Nomor 6, pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan dan masing-masing diwakili oleh RIS oleh Muhammad Hatta, RI oleh Dr. Abdul Halim. Yang ketujuh, hasil kesepakatan NKRI akan dibentuk di Yogyakarta dan pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar. Yang ke-8, pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UU RIS yang bersifat sementara, sehingga dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1950. Ini menunjukkan akan terjadi perubahan. UUD S ini disahkan oleh Presiden. RIS, Undang-Undang Dasar RIS, terdiri dari campuran Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Dasar RIS. Yang terakhir, pada 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke negara bentuk kesatuan. Indonesia mengalami perubahan negara kesatuan menjadi negara federal bukan saja disebabkan oleh faktor dalam negeri, tetapi ada hubungannya dengan kehadiran Belanda. Kuatnya keinginan Belanda sebagai negara koloni untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di Indonesia membuat negara ini sempat mengalami perubahan bentuk negara. Terjadinya perubahan dari negara federal menjadi negara kesatuan tidak dapat disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide negara federal sesungguhnya sangat lemah. Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang sepertinya takut negerinya tidak lagi mempunyai peran di Asia. Oleh karena itu, ketika masalah kemerdekaan Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi, mereka memperkenalkan ide mengenai pembentukan negara federal. Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal itu tidak disenangi oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Karena sistem federal digunakan oleh Belanda sebagai muslimat untuk menghancurkan RI. Selain itu, bentuk negara serikat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di samping itu, konstitusi federal dianggap hanya menimbulkan perpecahan. Hal tersebut mendorong keinginan untuk kembali ke negara kesatuan. Pada dasarnya, pembentukan negara-negara bagian adalah keinginan Belanda, bukan kehendak rakyat karena Belanda ingin menanamkan pengaruhnya dalam RIS. Rapat-rapat umum diselenggarakan di berbagai daerah, juga demonstrasi yang membentuk pembubaran RIS. Sebagian dari pemimpin RI termasuk yang ada dalam parlemen bertekad untuk secepat mungkin menghapus sistem federal untuk membentuk negara kesatuan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pasal 37 ayat 5 khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Yang terakhir ada fungsi dan tujuan NKRI.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan nasional negara Indonesia sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maryam Budiarjo berpendapat bahwa setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan masyarakat. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan untuk menjaga serangan negara luar. 4. Menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan. Kesimpulannya, negara Republik Indonesia adalah berbentuk republik dengan sistem desentralisasi berdasarkan otonomi daerah seluas-luasnya di luar urusan pusat. Negara ada untuk membantu manusia mewujudkan tujuan dan cita-citanya. Penyelenggaraan negara harus membawa negara kesatuan harus membawa manfaat bagi manusia. Tugas manusia adalah bertanggung jawab, rasa kepentingan bersama warganya. Negara harus melindungi hak-hak warganya dan menetapkan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Ia juga harus menciptakan kehidupan bersama yang dilandasi oleh semangat cinta kasih, keadilan, perdamaian. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Misalnya kewajiban membela negara dan segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.